Di era Presiden Joko Widodo, pemerintah memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang. Aturan pemberian izin usaha pertambangan khusus tertuang dalam peraturan pemerintah tentang perubahan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan juga batu bara. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam aturan tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan untuk mengelola lahan pertambangan. Keputusan Presiden ini mendapat sambutan dari ormas keagamaan. Mereka menilai kebijakan Presiden Jokowi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan untuk mendukung beragam kegiatannya. Termasuk berimplikasi baik kepada ormas keagamaan untuk merespon masyarakat kala terjadi bencana. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, proses pencabutan lebih dari 2.000 izin usaha tambang telah rampung. Nantinya akan didistribusikan pada kelompok masyarakat, UMKM, hingga koperasi. IUP yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut karena sisanya itu adalah IUP sebagian yang ada di Aceh. Kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi, dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian ESDM. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan merupakan bagian bagi-bagi kue dari pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membantah aturan mengenai pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan adalah bentuk bagi-bagi kue. Menurutnya, kebijakan ini diberlakukan untuk mempermudah setiap sayap ormas di bidang bisnisnya masing-masing jauh lebih efektif. Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu ya? Enggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Minimnya pengalaman ormas keagamaan mengelola tambang dikhawatirkan akan membuat ormas bermain dalam ruang kotor. Pemerintah harus selektif dan benar-benar ormas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, DPR berencana memberikan izin usaha tambang untuk kampus dan juga UMKM. Hal ini dibahas dalam rapat Balik DPR RI yang membahas tentang revisi Undang-Undang Minerba. Dalam rapat yang berlangsung pada hari Senin kemarin, Balik DPR menyusun aturan untuk memberikan konsesi tambang untuk perguruan tinggi dan juga UMKM. Ada sejumlah syarat dan pertimbangan agar kampus bisa mendapatkan izin. Salah satunya untuk luas izin usaha tambang mineral logam, kampus harus berakreditasi minimal B. Balik berharap dengan cara ini kampus bisa meningkatkan akses dan juga kualitas pendidikan bagi masyarakat. Izin usaha bagi UMKM diatur dengan mempertimbangkan peningkatan kerja dalam negeri, jumlah investasi hingga pemenuhan nilai tambah dan juga rantai pasok. Setelah konsesi tambang dibuka bagi ormas keagamaan, kini giliran perguruan tinggi dan juga UMKM. Lalu siapakah yang diuntungkan, seperti apa bentuk kerjasamanya, dan bagaimana kekayaan alam itu bisa tetap kembali kepada rakyat? Kita akan membahas lebih dalam pemirsa bersama dengan Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Herianto dan Juru Kampanye Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang ada Alfarhad Kasman.
Dan juga pemirsa, kami juga telah mengundang sejumlah perwakilan dari Badan Legislatif DPR termasuk Bob Hasan, namun belum bisa hadir dalam dialog pada malam hari ini. Saya akan menyapa narasumber saya. Selamat malam, Mas Farhat dan juga Mas Heri. Halo malam. Halo malam Mas. Ya, saya mau ke Mas Heri terlebih dahulu. Bagaimana Anda menilai mewakili dari pihak mahasiswa seperti itu ya, terkait dengan adanya rencana atau revisi Undang-Undang Minerba ini? Ya, terima kasih Mas. Selamat malam. Ya, kita melihat polemik ini semakin terus berlanjut ya di dalam rentan 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran ya. Nah, kalau dari perspektif pandangan mahasiswa, khususnya BMSI, melihat polemik ini semakin mengesahkan rakyat ya. Kita melihat undang-undang dalam Minerba, RUU Minerba ya, yang melegitimasikan kampus menerima pengelola tambang. Kita melihat ini sangat bertentangan dengan tujuan adanya perguruan tinggi ya. Karena setahu pengalaman kita ya, perguruan tinggi itu tujuannya hanya dua, yaitu mendidik dan mengajar. Nah, kalau seandainya dikasih wewenang untuk mengelola tambang, ini kan legitimasinya udah berbeda dari tujuan pendidikan itu ada. Sehingga negara seharusnya hadir memberikan kontribusi pendanaan untuk pendidikan. Sehingga aspek-aspek itu memang terbagi. Kalau dijalankan hal ini akan tumpang tindih kebijakan yang kita lihat ya ke depan. Terlebih RUU Minerba tentang perguruan tinggi ini, banyak sekali konflik-konflik akan terjadi. Termasuk di dalam RUU Minerba ini, itu akan kepentingan daerah, Pemda itu akan ditiadakan ya. Artinya ini kan ada konflik di daerah nanti, bahkan ini akan menjadi gejolak yang ada di daerah. Sehingga perspektif kita, jangan sampai RUU Minerba yang dikasih pengelola perguruan tinggi ini tetap berjalan. Bahkan dari kami di BMSI mendorong seharusnya DPR RI itu harus membahas RUU perampasan aset seharusnya. Kenapa RUU Minerba tentang perguruan tinggi yang dipercepat? Hal itu yang mungkin kita kasih pandangan, Mas. Baik, secara sederhana Anda menilai bahwa untuk revisi Undang-Undang Minerba ini tidak ada urgensinya, Mas Heri? Jelas Mas, kalau dari kajian kita ini sama sekali tidak ada urgensinya. Bahkan ini hanya kepentingan-kepentingan para elit melihat keadaan negara kita hari ini ya. Bahkan ini menjadi kontra antara polemik dan kesepakatan para elit untuk mengolah tambang-tambang bisnis. Artinya ke depan kalau diterapkan revisi RUU Minerba ini kan kampus dia bahasanya dikelola dengan bisnis, bukan perguruan tinggi lagi yang tujuannya tadi mendidik dan mengajar itu Mas. Baik, dikelola untuk bisnis, berarti ada potensi menurut Anda bahwa bila memang ini nanti dijalankan ada bentrokan antara mahasiswa di kampus dan juga masyarakat sekitar di situ, Mas? Ya jelas, Mas. Ini akan menjadi bentrok ya. Bahkan kalau pandangan kita ini sebagai langkah pembungkaman kritisnya mahasiswa di perguruan tinggi ya. Artinya ketika kampus diberikan wewenang untuk mengelola tambang, ini kan kampus artinya udah bukan fokus lagi untuk mendidik dan mengajar. Dia akan fokus ke tentang bisnis-bisnis. Nah, ini akan berefek ke tentang kenaikan UKT, kenaikan IP, dan pasti akan berdampak semua ke seluruh aspek. Termasuk nanti ketika hal ini dikelola oleh tambang perguruan tinggi, pasti mahasiswa yang ada di kos-kosan sekitarnya juga akan naik. Harga kosan, kemudian yang aspek-aspek lain, uang-uang ujian, uang skripsi, sidang, dan sebagainya pasti akan naik semua. Dan hal itu kita tidak inginkan, Mas. Baik. Saya mau ke Mas Farhat selaku dari juru kampanye Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Anda melihat seperti apa? Apakah memang Anda setuju dengan adanya RUU Minerba ini? Yang pertama sebetulnya kita ada beberapa catatan penting terkait dengan rencana atau revisi Undang-Undang Minerba ini. Yang pertama itu adalah soal prioritas pemberian izin usaha pertambangan itu dengan minimal luas kurang dari 2.500 hektar itu bisa diserahkan kepada UMKM. Yang kedua adalah memberikan dasar hukum pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan yang sebelumnya kita tahu bagaimana Joko Widodo, bekas Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP 25 tahun 2024 itu tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan konsesi gitu kan. Nah, yang ketiga adalah soal memprioritaskan pemberian WIUP kepada perguruan tinggi. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah juga gitu. Yang keempat adalah soal bagaimana agenda hilirisasi ini yang kemudian setiap saat disampaikan oleh pemerintah juga turut menjadi salah satu faktor kenapa rancangan
revisi Undang-Undang Minerba ini dilakukan. Nah, poin berikutnya adalah soal pengelolaan pendanaan pendapatan negara bukan pajak, dan ini kita tidak tahu sebetulnya apa yang kementerian apa yang akan berwenang untuk mengurusi masalah ini. Nah, berkaitan tadi dengan perguruan tinggi, tentu bahwa di Jatam sendiri berpandangan bahwa bagaimana negara ini harus segera menghentikan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas dan mempercepat laju kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh industri ekstraktif pertambangan misalnya. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah justru jauh daripada apa yang diinginkan oleh warga-warga di korban yang berada di lingkar tambang. Misalkan seperti yang rencana revisi Undang-Undang Minerba ini kan, salah satu hal yang paling penting untuk kita ketahui akan ada kemungkinan potensinya sangat besar bahwa perluasan konflik yang dihasilkan oleh pertambangan itu tidak lagi antara perusahaan, kekuasaan, dan masyarakat, tetapi juga akan menyasar kepada perguruan tinggi itu sendiri. Jadi ketika perguruan tinggi ini tidak menolak dan menerima untuk mengelola konsesi misalkan yang diberikan oleh pemerintah, maka perguruan tinggi ini akan menjadi musuh bersama bagi warga, yang khususnya mereka yang berada di lingkar tambang itu sendiri. Itu yang kemudian yang kita lihat bahwa potensi konfliknya sangat besar yang ada dalam revisi Undang-Undang Minerba ini gitu. Baik. Anda melihat seperti apa ke depannya? Apakah memang saat ini DPR seakan-akan secara cepat atau kebut begitu ya untuk mengesahkan RUU ini sebelumnya nanti akan disahkan di rapat paripurna? Anda apa yang perlu kita antisipasi dan perlu dilakukan ke depannya seperti apa kira-kira Mas Farhad? Yang pertama adalah satu, gerakan warga ini, masyarakat sipil ini memang harus menolak itu kan, itu secara substansi harus melakukan penolakan terhadap revisi undang-undang ini. Yang kedua, kenapa kita sampaikan seperti itu, karena daya rusak yang akan dihasilkan dari revisi ini sangat besar misalkan, karena di dalamnya itu kan terjadi konflik of interest juga, misalnya ada konflik kepentingan. Misalkan kita lihat bagaimana prioritas pemberian IUP ini yang luasannya kurang dari 2.500 hektar itu bisa diberikan kepada UMKM. Sementara kalau misalkan kita berangkat dari beberapa temuan ilmiah misalkan seperti yang pernah dirilis oleh ICW, bahwa 60% anggota DPR RI yang hari ini yang hari ini duduk di Senayan itu adalah terafiliasi dengan pebisnis. Artinya mereka punya lahan baru untuk mempraktikkan atau menjalankan bisnis-bisnis kotor yang selama ini mereka lakukan gitu. Itu yang kemudian menjadi masalah besar. Kenapa kita misalkan harus melakukan penolakan, dan menurutku perguruan tinggi ini harus memberikan sikap yang tegas terkait dengan penolakan ini, karena kita percaya selama ini perguruan tinggi itu merupakan lembaga yang independen yang tujuannya adalah untuk menghasilkan berdaya gitu. Baik, ada bisnis kotor dan perguruan tinggi diharapkan bisa bersikap tegas dengan bisa melakukan demonstrasi, nampaknya yang telah dilakukan juga oleh pihak dari BMSI. Terima kasih, kita akan nantikan. Sayang sekali karena tidak ada pihak dari DPR yang bisa atau menerima ajakan untuk wawancara pada malam hari. Terima kasih Mas Farhad dan juga Mas Heri telah bergabung bersama kami di Studio Prime. Selamat malam, sehat selalu Mas. Yap.